Eko, remaja berumur 20 tahun. Hidupnya sederhana. Pagi sampai siang, ia bekerja sebagai admin di sebuah toko grosir bahan pokok di jalan Diponegoro, mulai pukul 8 pagi sampai 2 siang. Setelah itu, ia istirahat sebentar di kosannya. Lalu sore hingga malam menjadi ojek online untuk menambah penghasilan. Hidupnya memang berat, tapi ia selalu berusaha tersenyum. Ia ingin menabung agar bisa kuliah tahun depan. Suatu malam, sekitar pukul 8, Eko mendapat pesanan dari pelanggan. Tetapnya bernama Wati, seorang perempuan berusia sekitar 25 tahun. Bekerja di gedung koperasi kecamatan. Mereka sudah sering bertemu karena Wati hampir setiap 2 hari sekali memesan ojek untuk pulang ke rumahnya di daerah Gria Indah, tak terlalu jauh dari kantor koperasi itu. Wati orangnya ramah, sopan, dan sering memberi tips kecil. Kadang mereka ngobrol ringan di perjalanan tentang kerjaan, hujan yang tak kunjung reda, atau sekadar bercanda soal harga bensin yang naik. Sudah hampir 7 bulan mereka saling mengenal. Hari itu, Kamis sore, Eko baru selesai bekerja di toko. Setelah makan dan mandi, ia menyalakan aplikasi ojeknya. Tak lama kemudian, notifikasi masuk. Pesanan masuk dari Wati, gedung koperasi kecamatan. Eko tersenyum. Mbak Wati lagi, gumamnya. Ia segera menuju lokasi. Saat sampai di depan gedung koperasi, suasana tampak sepi. Biasanya lampu di lantai 2 masih menyala, tapi kali ini temaram. Di teras, berdirilah sosok Wati, mengenakan kemeja putih dan rok hitam sambil memeluk tas kerjanya. Eko menyapa seperti biasa. "Malam, Mbak. Baru pulang lembur ya?" Wati hanya menatap dan tersenyum tipis. Tanpa menjawab, Eko agak heran, tapi tak berpikir macam-macam. Begitu motor melaju, ia mencoba mencairkan suasana. "Kok sepi banget kantornya malam ini, Mbak?" Wati tetap diam. Sesekali menatap lurus ke depan. Eko mulai merasa aneh, tapi mencoba fokus ke jalan. Sesampainya di depan rumah Wati, perempuan itu hanya berkata lirih, "Makasih, Ko." Lalu turun, berjalan masuk tanpa menoleh. Eko mengetik selesai antar di aplikasinya. Anehnya, notifikasi gagal terkirim. Jaringan normal, tapi sistem seolah tidak mengenali pesanan tadi. Ia pikir itu hanya error biasa. Keesokan harinya, sepulang kerja dari toko, Eko mampir ke koperasi itu untuk menanyakan soal transfer tip dari pelanggan yang tak masuk sistem. Ia pikir mungkin bisa dibantu petugas di sana. Begitu masuk ke kantor, ia disambut oleh 2 staf perempuan. "Permisi, saya mau tanya, Mbak Watinya ada, Bu?" Biasanya kerja di bagian administrasi koperasi. Salah satu dari mereka terdiam. "Mbak Wati?" tanyanya pelan. Saling pandang dengan rekannya. "Mas, kamu kenal Mbak Wati?" "Iya, saya sering nganterin dia pulang. Baru tadi malam malah." Wanita itu menatap Eko liket-liket, lalu berkata lirih, "Mas, Mbak Wati meninggal 4 hari yang lalu." Eko terdiam. "Hah, gimana, Bu? Meninggal?" "Iya,
Dia kecelakaan waktu pulang lembur Sabtu malam. Motor dia ketabrak truk di simpang Gria Indah. Jenazahnya baru dimakamkan 2 hari lalu. Darah Eko seolah berhenti mengalir. Ia ingat jelas, tadi malam jam 8 ia menjemput Wati di depan gedung ini. Ia bahkan masih ingat wajah pucatnya. Bu, mungkin salah orang. Saya yakin tadi malam saya antar dia. Bajunya putih, rok hitam, kayak biasa. Kedua pegawai itu saling pandang. Lalu salah satunya berkata pelan, "Mas, itu memang baju terakhir yang dia pakai malam dia kecelakaan." Penasaran bercampur takut. Malam harinya Eko kembali ke depan gedung koperasi itu. Ia ingin memastikan sendiri. Pukul 8 lewat sedikit, ia berhenti di pinggir jalan. Gedung itu gelap. Hanya satu lampu di lantai bawah yang menyala remang. Ia menunggu 15 menit, 30 menit. Tak ada siapa-siapa. Saat hendak menyalakan motor dan pergi, tiba-tiba aplikasi ojeknya berbunyi. Notifikasi masuk, pesanan dari Wati, gedung koperasi kecamatan. Jantung Eko berdentum keras. Ia gemetar melihat layar ponselnya. Nama itu lagi, lokasi yang sama. Tangannya bergetar. Tapi entah kenapa, ia tekan terima pesanan. Begitu menoleh ke depan gedung, ia melihat sosok perempuan berdiri di teras, memakai pakaian yang sama seperti malam sebelumnya. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya pucat, tanpa ekspresi. Eko ingin kabur, tapi tubuhnya kaku. Perempuan itu berjalan perlahan, mendekat, lalu berkata dengan suara pelan dan dingin, "Makasih, udah sering nganterin aku pulang kok." Setelah itu, sosoknya perlahan memudar, seperti kabut tersapu angin. Aplikasi di ponsel Eko menutup sendiri. Pesanan otomatis dibatalkan. Sejak malam itu, Eko berhenti menjadi ojek online malam hari. Ia hanya bekerja di toko, lebih memilih hidup sederhana daripada harus berurusan lagi dengan hal-hal yang tak masuk akal. Namun kadang, setiap lewat depan gedung koperasi itu, notifikasi aplikasinya tiba-tiba berbunyi sendiri. Pesan singkat muncul sebentar, lalu hilang sebelum bisa dibaca sepenuhnya. Tulisannya selalu sama, "Makasih kok." Dan setiap kali itu terjadi, Eko hanya bisa menatap kosong ke arah gedung itu. Tempat di mana seorang pelanggan setianya masih menunggu tumpangan pulang, meski sudah tak seharusnya berada di dunia ini. Sudah hampir seminggu sejak kejadian aneh itu. Eko berusaha menenangkan diri. Ia tidak pernah lagi mengambil orderan malam. Tapi di dalam hati, rasa penasaran itu tetap membara. Malam itu, di warung kopi langganan, tempat para driver ojek online biasa nongkrong, Eko duduk sambil memainkan sendok di gelas kopinya. Di depannya duduk Rudi, teman seprofesinya yang sering mangkal di kawasan yang sama. Lu kok jarang narik malam sekarang?" tanya Rudi sambil menyeruput kopi hitam. Eko ragu menjawab, tapi akhirnya ia buka suara pelan. "Lu percaya nggak kalau gua sempat nganterin orang yang udah meninggal?" Rudi tertawa kecil. "Halah, ngaco lu, cerita kayak gitu udah sering gue denger dari driver lain." Eko menatap serius. "Gua nggak bohong, Ruth.
Namanya Wati, kerja di gedung koperasi depan pasar. Gua nganterin dia malam Rabu kemarin. Padahal orangnya udah meninggal 4 hari sebelumnya. Tawa Rudi perlahan menghilang. Ia menatap Eko, lalu bergumam, koperasi depan pasar yang deket lapangan. Eko mengangguk. Rudi terdiam lama. Ia menatap meja, jari-jarinya bergetar kecil. Gue juga pernah dapat order dari situ 2 malam yang lalu. Rudi mulai menceritakan pengalamannya. 2 malam lalu, sekitar jam 9, ia baru saja selesai mengantar penumpang dari terminal. Saat itu, notifikasi order masuk, nama pelanggan, Wati, titik jemputnya di gedung koperasi kecamatan. Ia tidak tahu siapa orangnya, tapi karena lokasinya dekat, ia langsung ambil. Pas gua sampai, gua lihat cewek berdiri di depan gedung itu. Baju putih, rok hitam, gak ngomong apa-apa, langsung naik motor. Mukanya pucat banget, kayak gak berdarah, cerita Rudi dengan suara bergetar. Eko menelan ludah. Ia tahu betul itu deskripsi yang sama dengan Wati. Waktu gua tanya mau kemana, dia jawab lirih, pulang ke Gria Indah, lanjut Rudi. Terus pas nyampe di ujung jalan perumahan itu, dia bilang makasih, turun. Tapi Rudi terdiam, menatap kosong. Eko mendesak, tapi apa? Rudi menghela napas panjang. Pas gua nengok ke spion, dia udah gak ada. Padahal baru 2 detik gua noleh. 2 pemuda itu akhirnya sepakat mencari tahu. Sabtu malam, mereka mendatangi gedung koperasi itu bersama. Lampu halaman mati, pintu terkunci. Tapi anehnya, dari dalam terdengar suara mesin printer menyala sendiri. Seperti ada orang yang sedang lembur. Padahal hari Sabtu, koperasi kan tutup, bisik Eko. Rudi menyalakan senter dari ponselnya. Dari jendela kaca yang buram, terlihat bayangan samar perempuan sedang duduk di meja admin. Rambut panjang, baju putih, menunduk menatap komputer. Mereka berdua langsung mundur beberapa langkah. Kita balik aja, ini gak benar, kata Rudi dengan napas berat. Namun sebelum mereka sempat pergi, suara notifikasi berbunyi dari 2 ponsel mereka bersamaan. Pesanan dari Wati, titik jemput, gedung koperasi kecamatan. Keduanya saling berpandangan. Wajah pucat. Pesanan itu muncul di 2 akun berbeda pada waktu yang sama. Ketakutan bercampur rasa penasaran membuat mereka tak langsung pergi. Mereka menatap layar ponsel. Pesanan itu masih aktif, tapi foto profil pelanggan tampak aneh. Wajah kabur, seperti buram diselimuti kabut, namun masih bisa dikenali. Itu Wati. Eko gemetar, menekan terima pesanan. Di detik yang sama, Rudi juga menekan tombol yang sama. Tanpa sengaja, tiba-tiba udara di sekitar gedung jadi dingin. Angin berhembus, membawa aroma bunga melati yang kuat. Dari arah halaman, sosok perempuan itu muncul, berjalan perlahan, memeluk tas di dada. Langkahnya ringan, tapi suaranya berat, seolah tanah bergetar setiap ia melangkah. Wajahnya menatap mereka berdua
lalu berkata dengan suara serak, "Terima kasih." Setelah itu, sosoknya perlahan kabur di hempas angin, meninggalkan aroma melati yang makin tajam. Aplikasi ojek mereka mati bersamaan. Layar ponsel kosong sejak malam itu. Baik Eko maupun Rudi tak pernah lagi berani narik di sekitar koperasi. Namun mereka berdua masih menyimpan pesan terakhir itu di layar ponsel yang muncul sebelum aplikasi tertutup. "Aku cuma pengen pulang, tapi rumahku udah gak ada." Setiap malam Jumat, ponsel Eko dan Rudi kadang berdering sendiri sekitar pukul 8. Notifikasi itu muncul sebentar lalu hilang. Tulisan yang sama seperti dulu. "Makasih Ko, makasih Rud." Data dan sampai sekarang di kalangan driver sekitar ada satu pesan tak tertulis. Kalau dapat orderan dari Wati di gedung koperasi malam hari, jangan pernah diterima. Karena yang minta dijemput bukan lagi manusia,